Halo semua, apa kabar kalian? Saya harap kalian gak ada yang terkena virus Konoha ya. One Day adalah sebuah film Thailand pada tahun 2016 yang bergenre romance. Film ini mendapatkan rating 7,7 di IMDb, dan menurut saya, ini adalah salah satu film romance terbaik sampai saat ini. Nah, buat kalian yang belum pernah nonton film ini, jiwa jomblo kalian pasti akan meronta-ronta setelah menonton video ini. Film ini bermula dari sebuah tempat pesta di malam hari, dan ada seorang pria yang mengecat tubuh sampai persis seperti tembok. Lalu ia pun berkata, aku adalah orang yang tak terlihat, tapi aku tak memiliki kekuatan khusus. Pria ini bernama Denchai, dan ia adalah pemeran utama di dalam film ini. Lalu ia sedikit menceritakan tentang dirinya, tentang bagaimana ia bisa menjadi orang yang tak terlihat. Lalu scene pun berganti pagi hari, di mana ia menceritakan tentang hidupannya sehari-hari. Denchai adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan di bagian tenaga IT. Walaupun ia sudah lama bekerja di sana, tapi security pun sama sekali tidak mengenali Denchai. Tidak seperti karyawan yang lain, sampai-sampai setiap ia masuk gedung perusahaan, Denchai selalu dimintai kartu namanya. Namun bukan hanya security saja, orang-orang kantor dan bibi-bibi di kantin yang biasa Denchai datangi pun tidak pernah mengingat pesanan yang selalu Denchai pesan. Dan ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Denchai. Lalu ia mengatakan hanya ada satu yang mengingat hari ulang tahunnya, yaitu adalah operator. Anjir, ada orang yang kayak gini sih. Sampai-sampai orang-orang kantor pun sebenarnya tidak pernah mau untuk mengajak Denchai ke sebuah pesta. Nah, setiap hari Denchai selalu mendapatkan keluh kesah dari para karyawan kantor tentang problem komputer mereka masing-masing. Scene pun kembali menjadi malam, di mana ia menceritakan bahwa teman satu-satunya adalah komputer miliknya. Lalu tiba-tiba, scene pun berganti ke pagi hari lagi, di mana tiba-tiba Denchai mendapatkan chatan dari teman SMP-nya yang bernama Rin. Lalu Rin pun tiba-tiba mengajak Denchai untuk bertemu makan siang. Walaupun ragu, Denchai pun tetap datang dari pertemuan makan siang itu. Lalu mereka pun saling mengobrol dan tiba-tiba Rin menanyakan pekerjaan Denchai. Denchai pun menjawab, saya bekerja sebagai pengurus komputer. Namun di luar dugaan Denchai, ternyata Rin bilang untuk mengajarinya komputer bila ada waktu luang. Jiwa jomblo Denchai pun mulai meronta-ronta. Tapi tunggu dulu cuy, ternyata itu hanyalah taktik Rin untuk membuat Denchai senang. Karena setelah itu Rin menjual semua produk kecantikan miliknya kepada Denchai. Namun dengan sikap polosnya Denchai pun mau membeli semua produk milik Rin. Dan Denchai pun menyesali semua itu setelah kembali ke rumah. Ia berharap bahwa jika saja ia memiliki tombol kejujuran yang bisa digunakan kepada orang-orang yang munafik. Scene pun berganti keesokan harinya di ruang kerja Denchai, di mana Denchai disuruh datang untuk membantu seorang wanita yang komputernya sedang bermasalah. Dan wanita ini adalah orang yang disukai Denchai. Dia bernama Nui. Dan di saat Denchai sedang memperbaiki komputer, Nui berkata bahwa ia sering telat karena tempat parkir mobilnya yang selalu penuh. Lalu Denchai menjawab, sebaiknya kau pergi kerja sebelum jam 8. Dan kemudian, Nui menjawab lagi bahwa di daerahnya tidak ada yang bangun sepagi itu. Wah, kalau di Indonesia sih udah disiram nih. Lanjut, mereka pun lanjut mengobrol masalah TikTok. Tapi tunggu, bukan TikTok yang itu ya. Denchai pun menjelaskan kalau di tahun TOK, IC mengecil hingga sekian nanometer, sementara di tahun TIK, semua part komputer mengalami kenaikan kinerja. Namun saat menjelaskan, Denchai memukul mulutnya sendiri, karena ia merasa Nui tidak akan pernah mengerti akan hal itu. Nui mengatakan bahwa dirinya sangat gaptek. Nah, setelah komputer berhasil diperbaiki, Nui pun disuruh ke lantai 19 untuk mengambil hasil perinannya. Di saat Nui akan pergi, Nui pun berkata, aku segenap kata-kata TikTok tadi karena lucu, dan terima kasih Denchai. Ketika Denchai merasa bahagia, ada orang yang mengingat namanya. Namun ternyata Nui hanya melihat kartu nama Denchai, makanya Nui tahu namanya. Tapi Denchai pun tetap bahagia, karena ternyata setelah sekian lama, ada wanita lain yang menyebut namanya. Sejak saat itu, Denchai pun menjadi penggemar nomor satu Nui. Denchai sangat memperhatikan Nui setiap hari, sampai-sampai Denchai mengetahui keinginan Nui, yaitu adalah ingin pergi ke festival salju di Jepang. Nah, tiba-tiba Denchai menghayal ada sebuah kuis pertanyaan mengenai kehidupan dan kesukaan Nui. Anjir bener sih ini, sampai menghayal ada kuis tentang cewek kita sukai loh, anjay. Si host kuis bertanya, apa makanan kesukaan Nui? Dan dengan suasana tegang, Denchai menjawab bahwa makanan kesukaan Nui adalah uni atau telur landak laut. Dan ternyata jawaban Denchai benar. Scene pun berganti ke Nui yang sedang bekerja. Dan Nui didatangi oleh bosnya yang bernama Top, yang ternyata itu adalah pacar Nui sendiri. Nui diajak Top untuk ikut meeting dengannya, dan mereka pun pergi bersama. Nah, di saat mereka jalan berdua keluar, semua karyawan termasuk Denchai pun melihat mereka sampai mereka keluar dari ruangan. Dan ternyata, Denchai mengikuti mereka berdua dan melihat kenyataan yang pahit. Scene pun berganti ke malam, di mana di kantor tinggal tersisa Denchai dan atasan Denchai, di mana Denchai disuruh untuk memperbaiki laptopnya Top, dan tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Di mana Top pacarnya Nui ternyata telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata Nui telah mengetahui semua itu dan berharap Top segera bercerai. Scene pun berganti kembali ke pesta karyawan. Di sana ada Denchai menggunakan penampilan bergambar tembok yang sedang menempel di tembok agar tak terlihat. Dan tiba-tiba Nui datang sambil menelpon dengan menggunakan kostum Tinkerbell. Nah, setelah itu, Nui berkata bahwa peniti kostumnya menusuk di badannya, dan Nui pun langsung segera membuka sedikit bajunya untuk memperbaiki peniti itu.
Nui tidak menyadari bahwa di situ ada Denchai yang melihatnya, walaupun sebenarnya Denchai tidak mau melihatnya. Lalu Nui pun pergi tanpa sepengetahuan Denchai. Dan tiba-tiba, Top mengumumkan bahwa liburan karyawan tahun ini mereka akan pergi ke Hokkaido, Jepang. Dan seketika, Nui pun sangat senang dengan pernyataan ini, karena Nui ingin sekali pergi ke Jepang untuk datang ke festival salju. Nah, di samping itu, ternyata Denchai baper melihat Nui bahagia karena Top. Scene pun berganti ke tempat liburan mereka di Jepang. Para karyawan pun berfoto bareng di sana. Setelah itu, Top dan Nui pun jalan-jalan sambil mencari action figure limited edition yang sangat dicari-cari oleh Nui sejak lama. Tapi mereka belum mendapatkan action figure itu. Top dan Nui melanjutkan jalan-jalan. Dan tiba-tiba, Top bilang bahwa dia bisa melakukan sulap. Dan ternyata Denchai tahu kalau itu hanyalah tipuan belaka, di mana Top telah menghitung kapan waktu di mana asap dari menara jam itu keluar. Namun Nui tetap menyukai sulap itu. Dan tiba-tiba Top berkata kepada Nui, menikahlah denganku. Walau itu sudah sering dikatakan Top, tapi Top berkata setelah pulang dari liburan ini, ia janji akan menceraikan istrinya. Scene pun berganti ke tempat bermain ski, di mana Top, Nui, Denchai, dan karyawan lainnya pun ada di sana. Dan Nui pun duluan untuk mencoba bermain ski, walaupun Nui sebelumnya belum bisa. Tidak lama Nui meluncur, Nui pun terjatuh. Lalu Denchai pun berniat menolong Nui yang juga sedang menolong temannya yang terjatuh. Denchai pun mengulurkan tangan kepada Nui, dan tiba-tiba datang Top yang ingin menyelamatkan Nui. Denchai pun pergi. Nui kira Denchai adalah Top, karena Denchai menggunakan jaket dan celana yang sama. Setelah kejadian itu, Denchai datang ke sebuah lonceng yang dia percaya warga setempat dapat mengabulkan semua permintaan yang mengenai tentang cinta. Denchai pun membunyikan lonceng itu dan memohon di dalam hati sebuah permintaan. Lalu Denchai pun berkata, untuk 1 hari saja. Dan scene pun berganti kembali. Denchai sedang berada di dalam lift hotel. Dan tiba-tiba, Nui pun awalnya ingin masuk ke dalam lift bersama Denchai, namun Nui tiba-tiba bilang bahwa ada barang yang tertinggal di kamarnya. Sesaat, Denchai menunggu siapa tahu Nui kembali lagi, namun ternyata tidak. Setelah Denchai turun ke lobi, Denchai melihat Top bersama dengan istrinya dan anaknya, dan ternyata Nui pun melihat itu dari atas. Lalu setelah itu, Nui pun berpura-pura sakit karena tidak ingin bertemu Top dan istrinya. Namun tiba-tiba, ternyata Nui datang di saat makan siang. Denchai pun melihat itu. Lalu tiba-tiba Denchai pun buru-buru untuk menduduki tempat duduk yang seharusnya untuk Nui bersama Top dan istrinya. Dan setelah itu, Nui pun duduk di tempat lain. Setelah itu, istrinya Top pun berkata bahwa ia sedang hamil. Seketika Denchai pun kaget. Ternyata Nui pun mendengar hal itu dan shock. Lalu Nui pun pergi dari tempat itu. Dan ternyata Denchai pun membuntutinya. Setelah itu, Nui menerima telepon dari Top. Top mengatakan ia akan pergi jalan-jalan bersama istrinya ke Tokyo. Dan Nui pun menjawab sambil menangis, tanpa sepengetahuan Top bahwa ia tidak apa-apa sendiri di Hokkaido. Nui bisa menunggu lebih lama lagi untuk Top menikahinya. Nui ternyata telah menunggu 3 tahun lamanya untuk dinikahi Top, namun tak kunjung dinikahi sampai sekarang. Setelah itu Nui pun menutup teleponnya dan menuju ke toilet sambil menghidupkan musik di dalam. Dan setelah itu Nui pun menangis, dan itu terdengar oleh Denchai dari luar toilet. Keesokan harinya para karyawan pun akan pulang, namun Nui tak turun ke bawah untuk pulang. Denchai pun heran dan mencarinya di sekitar, namun memang ternyata tidak ada di sana. Bis pun berangkat, dan ternyata Denchai pun tidak ikut pulang. Ia bergegas mencari Nui di hotel. Ternyata Nui sedang sarapan dan menyobek kertas tempat-tempat tujuan yang ia ingin datangi di Jepang. Lalu Nui pun keluar dan melihat orang yang sedang menikah sambil bengong. Setelah itu, Nui ternyata pergi ke tempat bermain ski dan diikuti oleh Denchai. Dan ternyata tiba-tiba, Nui bermain ski ke arah sebuah turunan es yang cukup curam. Nui sepertinya berniat untuk mengakhiri hidupnya di sana. Lalu setelah meluncur ke bawah, Nui pun menghilang. Denchai pun menyusul Nui namun tak ditemukan. Denchai pun melaporkan kejadian ini kepada keamanan di sana. Hari pun berganti malam, Denchai dan tim SAR mencari di mana Nui terjatuh, dan ternyata tiba-tiba Nui ditemukan dalam kondisi pingsan. Nui pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Scene pun berganti keesokan harinya, di mana di sana ada Denchai, suster, dan seorang dokter. Nui pun terbangun dari pingsannya, dan dokter bertanya kepada Nui siapa namanya. Nui pun dapat menjawab dengan benar, namun Nui heran kenapa dokter berbicara bahasa Inggris, dan Nui juga tidak mengenali Denchai sama sekali. Nui pun menjalani CT scan, namun dokter berkata bahwa otak Nui tidak apa-apa. Tapi dokter itu berkata bahwa ia mengingat sebuah penyakit langka yang dimana tidak biasa dialami oleh orang yang masih muda. Penyakit itu bernama TGA atau Transient Global Amnesia. Nui mengidap penyakit ini karena Nui dalam waktu lama terkapar di es, sehingga membuat otaknya begitu. Dokter mengatakan gejala yang dialami pasien adalah ingatan jangka panjang tidak akan hilang, namun ingatan jangka pendek akan menghilang. Dan yang lebih anehnya lagi, penyakit ini sembuh dalam waktu 1 hari.
Setelah Nui tertidur dan terbangun besok, semuanya akan kembali normal. Namun, semua yang terjadi selama 1 hari ini tidak akan diingat oleh Nui. Dan disinilah cerita sebenarnya akan dimulai. Setelah itu, Nui pun keluar dari rumah sakit itu, dan Denchai mencoba untuk membuat Nui mengingat kembali ingatannya. Dengan cara melihat foto-foto bersama mereka, namun tetap Nui tidak mengingat siapapun yang ada di foto itu. Setelah itu, Nui bertanya kenapa hanya mereka berdua yang ada di sana. Denchai berkata, kita melakukan perjalanan tambahan bareng. Lalu tiba-tiba Nui menanyakan apakah Denchai adalah waria atau gay. Lalu Denchai berkata bukan, dan Nui pun percaya akan hal itu. Lalu Nui bertanya lagi, hanya ada 2 kemungkinan, Denchai adalah teman perempuannya atau pacarnya. Denchai pun langsung sangat bingung menjawabnya. Lalu seketika Denchai mengingat lonceng yang dibunyikan saat itu. Dan Denchai pun menjawab, ia adalah pacarnya. Namun tidak mudah meyakinkan Nui karena Nui tidak percaya bahwa ia suka dengan pria seperti Denchai. Dan untuk memastikan, Nui meminjam ponsel Denchai untuk menelpon ibunya. Denchai pun cemas akan hal itu karena dia telah berbohong. Saat Nui menelpon, ia bertanya kepada Denchai siapa namanya. Nah, lalu Denchai menjawab Top. Dan setelah itu Nui menanyakan kepada ibunya bagaimana penampilan Top. Tapi ibunya tidak pernah tahu wajah dari Top karena Nui tidak pernah membawa Top menemui ibunya. Denchai pun langsung tenang dan senang. Lalu Top berkata, mereka telah berpacaran selama 3 tahun. Nui pun tetap tidak percaya kalau Denchai adalah pacarnya. Lalu Nui pun bilang bahwa ia perlu bukti untuk membuktikan Denchai adalah Top sebenarnya. Lalu seketika Denchai pun menjawab, kamu memiliki tanda lahir di bawah dada kirimu. Lalu seketika pun Nui tak percaya akan hal itu dan membalikkan badan sambil memasang muka jijik. Namun semua itu dilihat oleh Denchai karena wajah Nui terpantul di kaca. Dan tiba-tiba Denchai pun pergi ke toilet dan mengalami mual. Denchai merasa ini adalah dalam mimpi, sampai-sampai Denchai mencabut bulu hidungnya sendiri. Scene pun berganti. Denchai pun melakukan PDKT dengan Nui. Sampai-sampai Denchai menggunakan nama panggilan yang biasa Nui dan Top gunakan, yaitu adalah Niang untuk Nui, Mr. Chai untuk Top. Lalu Denchai menunjukkan kertas yang disobek oleh Nui kemarin yang ternyata dipungut oleh Denchai. Ia menjelaskan tempat-tempat yang sudah mereka datangi, namun tetap Nui tidak percaya hal itu. Denchai pun menunjukkan sulap yang dilakukan oleh Top di awal mereka datang ke Jepang, namun ekspresi Nui yang sangat berbeda. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke sebuah toko kotak musik. Namun di sana Denchai menjatuhkan banyak kotak musik dan ia harus mengganti semua itu. Namun syukurlah ternyata limit kartu kredit Denchai masih cukup. Sesampainya mereka di sebuah zebra cross, Denchai mencoba untuk menggandeng tangan Nui, namun Nui tidak mau dan berkata, fakta bahwa aku terkena amnesia saja sudah buruk, ditambah lagi punya pacar sepertimu. Seketika Denchai pun tersinggung dan menjatuhkan kertas tempat-tempat yang akan dikunjungi mereka. Denchai pun pergi meninggalkan Nui sambil menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri. Sampai-sampai Denchai hampir ditabrak mobil. Namun tiba-tiba Denchai kembali lagi dan mengajak Nui makan di sebuah restoran sushi. Nui pun mau karena Nui telah merasa bersalah telah berkata buruk tadi. Setelah sampai di restoran, mereka pun memesan makanan. Namun Denchai bilang kepada pelayan bahwa dia pesan paket C dan wasabi untuk Nui. Sementara Denchai hanya memesan yakisoba. Nah, di saat mereka makan, Denchai disuruh Nui untuk mencicipi wasabi. Dan setelah Denchai makan, ia pun langsung kepedasan. Denchai berkata ia tidak bisa memakan wasabi, lalu dia pun tertawa. Namun di saat Nui memakan uni atau telur landak laut, Nui bilang uni ini sangat segar dan enak. Lalu Denchai pun berkata, uni sebenarnya bukan asli dari telur landak laut, melainkan dari testis landak laut. Nui pun sedikit merasa jijik dan tertawa setelah mendengar itu. Setelah itu Nui pun memberikan kertas yang Denchai jatuhkan tadi di pinggir jalan. Dan kemudian Nui berkata akan pergi bersama Denchai ke festival salju itu.